Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian udah tahu belum ciri-ciri makhluk hidup gimana? Belum. Nah, Ibu jelaskan ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam dunia IPA atau biologi, yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Berarti kita ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang ada nih ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu memerlukan makanan. Yang kedua, dapat bernafas. Yang ketiga, dapat bergerak. Dan yang keempat, dapat tumbuh. Yang kelima, dapat berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh, dapat beradaptasi. Dan yang terakhir, dapat mengeluarkan zat sisa. Nanti Ibu akan bahas nih satu persatu. Selanjutnya yang pertama itu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan. Kita makan nggak? Kita makan nggak? Makan. Kita makan itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Mengapa kita memerlukan makanan? Karena makanan merupakan sumber tenaga untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Contohnya seperti bergerak dan berkembang biak. Makanan kita itu berasal dari mana sih? Makanan manusia. Makanan manusia itu berasal dari tumbuhan dan hewan, terus telur. Contohnya itu kalau dari tumbuhan itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kalau dari hewan itu seperti daging, telur. Telur itu kan dari ayam kan. Nah, dagingnya bisa kita makan juga, telurnya juga bisa. Dan itu banyak vitaminnya. Lalu manusia, makhluk hidup itu dapat bergerak. Kita bisa gerak nggak untuk melakukan aktivitas? Bisa ya. Contohnya itu kayak berolahraga, kayak kalian ini sedang belajar. Terus di sini ada makhluk hidup tuh dapat tumbuh. Nah, kalian pasti dulu tuh dari bayi dulu, terus menjadi anak-anak, lalu remaja, lalu di usia yang sudah dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Makhluk hidup dapat bernapas. Kita bernapas dari mana? Dari hidung, bisa juga dari mulut. Nah, Ibu mau tanya sekarang, manusia itu bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Kalau hewan itu ada, kalau misalnya nih cacing itu bernapas dengan kulit karena dia tidak mempunyai paru-paru. Yang ketiga, sekarang Ibu mau tanya, sapi, kambing, kucing itu bernapas menggunakan paru-paru seperti manusia. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, makhluk hidup dapat berkembang biak seperti misalnya ayam. Ayam berkembang biaknya dengan cara bertelur. Manusia berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Seperti kucing, sapi itu sama ya, seperti manusia melahirkan berkembang biaknya. Lalu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang dimaksud ini adalah rangsangan perubahan keadaan yang ada di luar makhluk hidup. Rangsangan berupa cahaya, panas, bunyi, sentuhan, dingin, bau, terang, dan gelap. Contoh, ini rangsangan yang sentuhan ya. Putri malu, jika kita pegang dia langsung ketutup gitu kan. Kayak nutup semua gitu daunnya. Seolah-olah dia layu gitu.
Nah, terus kalau peka terhadap rangsangan cahaya, tumbuh bergerak mengikuti datangnya cahaya matahari. Contohnya tuh misalnya kayak tumbuhan tuh seperti cabai, tomat. Nah, itu biasanya peka terhadap rangsangan cahaya matahari. Lalu, setiap makhluk hidup itu memerlukan tempat tinggal, seperti kita memerlukan rumah untuk beristirahat, melakukan aktivitas di rumah. Seperti contohnya kalau hewan tuh ya kayak di tempatnya tuh misalnya kayak ayam, dia juga harus mempunyai tempat tersendiri untuk melakukan istirahat dan aktivitas lainnya. Nah, sekian materi dari Ibu. Mungkin di minggu depan kita akan melakukan ulangan harian untuk Ibu melakukan tes. Kalian sudah memahami materi ciri-ciri makhluk hidup atau belum? Nah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.